Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, pada pekan ini di mata pelajaran IPS kita akan mempelajari tentang potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Nah teman-teman, Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara maritim dengan 2/3 luas lautan lebih luas daripada daratannya. Nah, kita dapat artikan bahwa negara maritim adalah negara yang ukuran lautannya atau luas lautannya lebih luas daripada daratannya. Begitu. Nah, potensi kemaritiman itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia atau potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap itu sendiri adalah ikan yang kita ambil dari laut yang ada di Indonesia, kemudian kita mengambil keuntungan dari hal tersebut, bisa untuk dijual ataupun dimakan. Sedangkan kalau perikanan budidaya adalah perikanan yang kita tangkap, kemudian bukan untuk dijual ataupun bukan untuk dimakan, melainkan untuk dipelihara, untuk dibudidayakan. Nah, Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Kemudian selanjutnya ada energi biru yang terbarukan. Energi biru yang terbarukan ini mengacu pada energi yang disediakan oleh laut ya teman-teman. Jadi bisa berupa angin, ombak, panas, ataupun biomasa. Nah, biomasa ini dapat digunakan untuk energi suatu produksi. Kemudian yang ketiga ada bahan tambang. Nah, wilayah laut di Indonesia ini menyimpan potensi barang tambang atau bahan tambang yang sangat besar, terutama minyak bumi dan gas bumi. Kawasan pesisir laut di Indonesia menyimpan setidaknya 70% potensi minyak bumi dan gas bumi yang tersebar di berbagai laut di Indonesia. Terutama letaknya ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Laut Selat Sulawesi, kemudian ada juga di Laut Maluku, Laut Timur, dan juga di Samudra Hindia di pantai Sumatera Barat. Selanjutnya ada lalu lintas pelayaran. Luasnya wilayah laut Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi lalu lintas pelayaran. Hal itu karena bangsa Indonesia tinggal memanfaatkan saja laut yang telah tersedia tersebut sebagai pendukung utama kegiatan pelayaran. Bangsa Indonesia tinggal membangun sarana dan prasarana pendukung pelayaran lainnya seperti kapal maupun pelabuhannya. Kemudian yang kelima ada pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisata asing maupun wisata lokal. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman dari flora maupun faunanya. Kemudian selanjutnya ada penyedia lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kekayaan laut yang sangat melimpah di Indonesia, ternyata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di antaranya ada menangkap ikan. Penangkapan ikan pasti membutuhkan tenaga kerja. Kemudian jual beli perdagangan ikan atau hasil-hasil laut yang lainnya juga pasti membutuhkan tenaga kerja. Dan yang lainnya seperti menyewa kapal, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Fungsi dan peran hutan mangrove ini sangat banyak teman-teman. Di antaranya adalah peralihan antara komponen mangrove dan ekosistem lainnya, kemudian pelindung pantai dan juga pengendali banjir, serta masih banyak fungsi-fungsi dan manfaat dari hutan mangrove. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perubahan akibat interaksi antar ruang.
Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek ekonomi. Setiap wilayah, atau kita sebut di sini sebagai ruang ya teman-teman. Setiap wilayah atau ruang di permukaan bumi ini pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tidak mungkin ada wilayah yang sama, pasti mengalami perbedaan. Perbedaan yang ada ini menimbulkan juga adanya perbedaan sumber daya alamnya. Dengan demikian, tidak ada satu wilayah pun yang mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Yang itu berarti setiap wilayah pasti membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari sinilah maka munculnya interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah. Nah, jika dalam aspek ekonomi, interaksi antar ruang karena perbedaan sumber daya tersebut dapat memunculkan adanya arus perdagangan, di mana perdagangan yang terjadi pasti akan meningkatkan kesejahteraan dari wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, ada perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek sosial budaya. Jika tadi aspeknya ekonomi, sekarang adalah sosial budaya. Interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah juga membawa perubahan pada aspek sosial budaya. Dengan adanya interaksi antar ruang, terjadi perubahan pola hidup di masyarakatnya. Yang tadinya bersifat tradisional, sekarang sudah modern. Nah, perubahan pola hidup yang terjadi itu dapat memberikan dampak. Dampaknya bisa berupa positif ataupun negatif, tergantung dari individu yang menerimanya. Kemudian yang terakhir ada perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek pendidikan. Jadi tadi ada 3 ya teman-teman. Ada dalam aspek ekonomi, ada dalam aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah pendidikan. Perubahan akibat interaksi antar ruang juga terjadi pada aspek pendidikan. Perubahan tersebut terkait munculnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas karena persaingan yang begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan banyaknya sekolah dan juga perguruan tinggi, maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan semakin tinggi juga. Dengan kondisi tersebut, tingkat pendidikan masyarakat pun akan semakin naik atau semakin tinggi. Nah, baik teman-teman, itu adalah materi mengenai potensi kemaritiman dan juga interaksi antar ruang dalam beberapa aspek. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.